Iya, saya sering mengalaminya. Jadi katakanlah dari 5 orang kandidat yang saya undang interview, 2 diantaranya pasti datang terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Hari ini saya kedatangan satu lagi narasumber dari bidang sumber daya manusia atau HRD. Beliau sudah berpengalaman 15 tahun lebih dalam bidang sumber daya manusia ini. Beliau sudah sering mewawancarai kandidat. Mungkin sudah puluhan atau ratusan orang diwawancarainya. Nah, di sini beliau akan memberitahu kepada kita, kepada Anda semua yang menonton channel ini tentang 3 kesalahan dasar yang paling sering dialami oleh kandidat. Apa saja kesalahan itu? Saya akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Denny. Di sana pasti kabarnya sehat semua ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya di Glasgow? Mudah-mudahan sehat ya. Iya, di sini juga kami alhamdulillah sehat-sehat juga. Iya nih Mas Adit, sebenarnya gimana sih Mas, kok bisa ada 3 kesalahan dasar yang sering dialami oleh kandidat itu? Apa aja sih Mas kira-kira Mas? Sebenarnya ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pencari kerja. Tapi pada kali ini saya akan mencoba mengambil 3 kesalahan dasar yang paling banyak terjadi dan yang paling banyak dilakukan oleh para kandidat. Yang pertama dan yang paling sering terjadi yaitu adalah kandidat terlambat datang di tempat wawancara. Oh, jadi terlambat itu paling sering ya Mas ya? Iya, saya sering mengalaminya. Jadi katakanlah dari 5 orang kandidat yang saya undang interview, 2 diantaranya pasti datang terlambat. Terus gimana nih Mas? Kok bisa sih Mas kandidat itu bisa terlambat gitu? Kurang memperhitungkan waktu antara jarak dan lokasi tempat interview. Apalagi di Jakarta yang kondisi lalu lintasnya tidak bisa diprediksi. Oh gitu. Terus gimana Mas? Ada tipsnya nggak sih biar mereka nggak datang terlambat gini? Nah, tips untuk supaya tidak datang terlambat ke tempat wawancara yaitu perhitungkan antara jarak dan waktu tempuh yang harus ditempuh dari tempat kita berangkat sampai menuju lokasi. Minimal sampai di tempat lokasi wawancara 30 menit sebelum wawancara dimulai. Coba yang kedua deh Mas. Sekarang yang kedua apa Mas yang paling sering? Kesalahan kedua yang banyak terjadi yaitu tegang. Waduh, tegang juga jadi masalah ya? Bener tuh, kalau misalkan kita tegang dalam menghadapi interview, kita menjadi grogi dan tidak bisa menjawab pertanyaan interviewer dengan baik. Ya kira-kira kenapa sih Mas kalau kandidat itu kelihatan tegang itu karena apa? Salah satu alasan kenapa bisa tegang yaitu karena biasanya kandidat kurang percaya diri, jadinya grogi. Oh gitu. Nah teman-teman juga harus simak nih. Jadi kalau bisa jangan sampai tegang ya. Jadi jangan sampai tegang supaya nanti bisa lancar dalam menjawab pertanyaan. Gimana sih Mas kira-kira kasih tips dong Mas biar apa ya? Biar kandidat itu nggak tegang pada saat wawancara Mas. Tipsnya supaya tidak tegang yaitu kita buat diri kita rileks, kita buat diri kita senyaman mungkin, dan apabila ada pertanyaan dari interviewer yang kurang jelas, minta diulangi sampai kita benar-benar bisa memahami pertanyaan tersebut dan menjawab dengan benar. Oke. Nah teman-teman catat nih semua nih ya biar nggak tegang semua. Terus Mas yang terakhir Mas, yang ketiga Mas, kira-kira apa Mas? Nah, kesalahan ketiga yang paling sering saya temui yaitu kandidat kurang persiapan. Nah ini juga nih masalah nih. Jadi mereka kurang persiapan. Kenapa sih Mas kira-kira kurang persiapannya itu? Kurang persiapan misalkan seperti apa? Misalkan kandidat tidak memahami job description dari posisi yang dilamar. Yang kedua, kandidat tidak melakukan riset mengenai perusahaan yang dilamar. Misalkan budaya perusahaan seperti apa, jumlah karyawannya berapa, dan yang lain-lain. Oh, nah ini nih bahaya nih teman-teman semua nih. Nah jadi kalau kalian nyimak nih tadi pernyataannya Mas Adit, tipsnya Mas Adit. Jadi kalau bisa kalian sebelum datang wawancara itu harus cari tahu dulu kan Mas ya, perusahaannya apa,
posisinya apa, tanggung jawabnya apa. Ini kesalahan dasar juga, saya dulu sering mengalami nih Mas kayak begini nih, maksudnya sering tahu lah pertanyaan ini pasti ditanyakan. Coba rangkuman singkatnya gimana Mas? Kesimpulannya, pertama, datang tepat waktu, minimal 30 menit sebelum wawancara dimulai. Apabila ada indikasi terlambat, segera hubungi interviewer untuk memberitahukan bahwa kita terlambat. Kedua, relax, buat diri kita senyaman mungkin. Yang ketiga, cari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu mengenai perusahaan, latar belakangnya, tokoh kuncinya, positioning mereka di industri, dan yang terutama adalah uraian pekerjaan dan tanggung jawab dari posisi yang kita lamar. Ini teman-teman semua harus benar-benar harus memperhatikan 3 hal ini. Ini dasar tapi penting. Jadi jangan sampai kita nanti ditolak pekerjaan di perusahaan baru hanya gara-gara kesalahan 3 hal yang sepele ini. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton channel saya, video saya ini. Jangan lupa subscribe untuk bisa menyaksikan video-video yang menarik lainnya. Karena nanti tidak hanya dari SDM, saya juga mengundang expert lain yang bisa membantu teman-teman semua untuk mengupgrade dirinya. Kita juga bisa belajar dari benchmark yang sudah ada. Terima kasih banyak ya Mas Adit. Sama-sama Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.